Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofilikam, yang dalam UTS ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya ketahui dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 yang itu ada 6 bab dalam sebuah video. Uh, jadi yang pertama itu ekonomi industri itu membahas tentang sebuah perusahaan-perusahaan juga dengan sistem-sistemnya. Nah, ketika kita ngomongin perusahaan itu apa sih perusahaan? Nah, perusahaan itu adalah sebuah organisasi yang mengubah input menjadi output. Jadi ada input nih yang masuk dan diubah menjadi output atau barang keluar yang itu diperjualbelikan. Nah, terus apa sih tujuan perusahaan? Nah, tujuan perusahaan itu memaksimalkan biaya keuntungan dengan memproduksi output menggunakan biaya seminimal mungkin. Jadi dalam perusahaan itu meminimalisir biaya dari input dan memaksimalkan biaya outputnya atau memaksimalkan keuntungannya. Nah, terus perusahaan itu dibagi atas beberapa jenis dalam pemodalannya. Yang pertama itu adalah perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini jadi pemilik dari perusahaan ini adalah satu orang, dan itu kelemahannya itu kemungkinan modal yang akan didapatkan itu cenderung sulit, tetapi keuntungannya itu full milik diri sendiri. Dan yang kedua itu adalah perusahaan kemitraan itu antara dua atau lebih orang dalam yang memiliki perusahaan itu. Nah, kelebihannya itu keuntungan itu maksudnya itu kekurangannya itu keuntungan itu tidak full untuk diri sendiri tapi dibagi rata atas beberapa pemiliknya tersebut. Nah, tetapi kelebihannya itu pemodalannya itu enak. Jadi ada beberapa orang yang menanggung modal dari dari perusahaan itu. Nah, selanjutnya itu adalah perusahaan kooperasi. Nah, perusahaan korporasi ini adalah perusahaan yang kalau zaman sekarang itu kayak share saham gitu loh. Jadi contoh nih, dari pemodalan itu ada beberapa banyak orang yang membeli sahamnya untuk memodali dari perusahaan tersebut. Nah, kelebihan dari perusahaan ini itu terkait modalnya itu sangat sangat luas dan sangat besar karena banyak orang yang membeli saham dari perusahaan itu. Tetapi kelemahannya itu ya ketika harga saham itu turun dan perusahaan itu bangkrut, ya sahamnya habis secara perlahan gitu. Dan juga kekurangannya kadang itu CEO atau manajer dari perusahaan itu bukan dari pemilik, jadi kadang bisa kurang maksimal lah dalam menjalankan tugasnya. Nah, terus dalam perusahaan itu juga ada yang namanya merger dan akuisisi. Nah, apa itu merger? Nah, merger itu adalah transaksi di mana aset dari satu atau lebih perusahaan itu digabungkan jadi dalam sebuah perusahaan baru. Jadi contoh nih, ada perusahaan A dan perusahaan B itu merger jadi perusahaan C. Nah, dan jenis-jenis merger itu biasanya ada beberapa jenis, yaitu merger vertikal, yaitu adalah perusahaan yang bergabung dengan pemasoknya. Contoh nih, perusahaan tepung, nah itu bergabung menjadi dengan perusahaan roti. Nah, jadi dari perusahaan roti itu nggak usah membeli tepung dari pihak luar, tetapi ada dari pemasok sendiri. Jadi dalam satu perusahaan itu. Nah, yang kedua itu adalah merger horizontal. Nah, merger horizontal ini contoh nih, ada dalam perusahaan itu yang bergabung, tetapi dua perusahaan ini itu berada dalam segmen yang sama atau berada dalam pasar yang sama. Contoh nih, ada bank A dan bank B itu bergabung menjadi bank C. Nah, ya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah penggabungan konglomerat. Nah, merger konglomerat ini adalah merger tetapi perusahaan A dan B itu tidak memiliki kaitan sama sekali dalam awal mulanya gitu. Contoh nih, kayak Tokopedia sama Gojek kemarin. Jadi Tokopedia itu kayak pengantaran bukan pengantaran tapi jual beli barang, tetapi Gojek itu ojek online dan pengantaran barang. Jadi itu digabung menjadi Goto. Nah, itu. Terus apa sih akuisisi? Nah, akuisisi itu adalah proses yang dilakukan oleh satu perusahaan untuk mengambil alih mayoritas saham perusahaan lainnya. Contoh nih, perusahaan A dan perusahaan B. Nah, karena perusahaan B ini kemungkinan akan bangkrut, jadi perusahaan A itu membeli
sebagian besar aset dari perusahaan B dan perusahaan B itu menjadi diakuisisi oleh perusahaan A. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dan ciri-ciri dari akuisisi. Nah, akuisisi ini perusahaan ini berbentuk perseroan, biasanya dilakukan untuk mengambil alih mayoritas saham. Nah, gitu. Untuk perusahaan yang UD, CV atau firma, itu proses akuisisi dilakukan dengan mengambil alih mayoritas aset. Contoh nih, ada perusahaan tanah dan perusahaan kontraktor. Jadi perusahaan kontraktor ini mengambil sebagian besar aset tanahnya dari perusahaan tanah tadi. Nah, selanjutnya adalah perusahaan yang diakuisisi itu akan tetap berdiri, namun kegiatan operasionalnya itu dikendalikan oleh yang mengakuisisi. Jadi contoh nih, kayak perusahaan tanah tadi kan yang diakui oleh perusahaan kontraktor ya. Jadi kebijakan-kebijakan dari perusahaan tanah itu ya sepenuhnya tanggung jawab atau sepenuhnya hak dari perusahaan kontraktor tadi. Nah, selanjutnya mengapa ada merger dan akuisisi itu karena para pengusaha itu menginginkan diversifikasi usaha atau lebih memperbanyak usahanya, dari memperbanyak produk-produk atau output dari perusahaannya. Nah, yang kedua itu adalah untuk investasi dan juga untuk memperluas skala perusahaan dari yang semulanya kecil nih, ketika digabungkan itu bisa menjadi besar gitu. Ya, gitulah. Terus contoh-contoh dari perusahaan akuisisi itu contoh yang itu perusahaan XL itu yang mengakuisisi Axis. Nah, makanya sekarang Axis sama XL itu hampir sama terhadap untuk ininya, untuk layanannya gitu. Terus kalau yang merger itu ada Goto yang tadi, jadi dari Tokopedia itu sama Gojek itu berbaur menjadi Goto, menjadi perusahaan baru gitu. Terus di dalam perusahaan kita juga mengenal jenis-jenis biaya. Yang pertama itu adalah biaya opportunity cost atau biaya opportunity cost itu adalah biaya yang dikorbankan untuk sesuatu hal yang lain. Contoh nih, saya memiliki duit 10.000, saya akan membelikan tahu yang harganya 6.000 sama telur yang harganya 4.000. Nah, ketika saya memilih telur, maka 4.000 untuk harga ketika saya melakukan mengeluarkan 6.000 untuk membeli tahu, maka harga 4.000 untuk telur itu yang menjadi opportunity cost gitu. Ada juga real cost, yaitu adalah biaya yang benar-benar dibayarkan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Itu ada short run cost, juga ada long run cost juga. Nah, dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang kompetisi. Nah, apa itu kompetisi? Jadi kan tadi kita sudah membicarakan tentang perusahaan, tentang mergernya, pembiayaannya, dan contoh akuisisi dan segala macam. Sekarang kita akan membahas tentang kompetisi di dalam perusahaan di dalam pasar itu. Nah, yang pertama kita akan membahas pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Nah, pasar persaingan sempurna itu didefinisikan itu sebagai pasar yang itu terdapat banyak sekali penjual dengan produk yang dijual itu sama, dan kelengkapan informasi yang diterima konsumen itu sangat-sangat lengkap, dan para penjual ini tidak bisa mematok harga atau tidak bisa mempermainkan harga. Jadi harga itu pure atau full itu karena kegiatan pasar, karena dinamika pasar. Jadi naik turunnya harga itu karena pasar, bukan dari penetapan dari perusahaan-perusahaan itu. Jadi itu adalah pasar yang sempurna lah gitu. Nah, biasanya itu perusahaan memaksimalkan keuntungan itu dengan menaikkan output saat harga dari penjualan unit itu bertambah melebihi marginal cost untuk memproduksi unit tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pasar kompetitif. Nah, pasar kompetitif itu ada beberapa aspek ya, yaitu adalah keseimbangan jangka pendek. Jadi apa itu keseimbangan jangka pendek? Keseimbangan jangka pendek itu adalah potongan kurva permintaan dengan kurva penawaran pasar dalam waktu yang pendek gitu. Selanjutnya keseimbangan jangka panjang. Nah, keseimbangan jangka panjang ini dipengaruhi oleh keuntungan dan kerugian jangka pendek dalam memutuskan untuk memasuki pasar. Jika semua perusahaan menjual unit
dengan harga yang sama, maka kurva penawaran jangka panjang akan membentuk garis horizontal gitu. Nah, selanjutnya itu adalah kemiringan kurva penawaran jangka panjang akibat dari masuknya sejumlah perusahaan lain yang memiliki marginal cost yang sama. Itu seperti yang telah ada, dan ekspansi output yang menyebabkan beberapa input utama menjadi lebih berharga gitu. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan membahas elastisitas dari kurva permintaan dan juga residual. Nah, apa itu elastisitas permintaan? Nah, elastisitas permintaan itu adalah persentase perubahan kuantitas yang diminta sebagai respon terhadap persentase perubahan harga yang kecil dan selalu bernilai negatif. Jadi itu elastisitas permintaan itu naik turunnya permintaan atas faktor harga gitu. Jadi ketika harganya naik atau permintaannya kayak gimana, nah itu elastisitasnya di situ. Nah, kemudian ada elastisitas penawaran. Apakah itu? Nah, itu adalah persentase perubahan kuantitas produksi atau kualitas yang ditawarkan oleh perusahaan atas faktor yang harga tadi. Jadi ketika harga barang ini naik, nah jadi perusahaan itu ada menaik turunkan produksinya gitu, atau menaik turunkan penawaran barangnya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa cara untuk menggambarkan ketidakmampuan pasar dalam menentukan harga. Yang pertama itu adalah perusahaan kompetitif adalah penerima harga. Jadi perusahaan yang berkompetitif itu mereka penerima harga, jadi mereka nggak mematok harga, bukan pematok dari harga, tetapi mereka penerima harga. Nah, kurva permintaan yang kedua adalah kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah horizontal pada harga pasar. Yang ketiga, elastisitas yang dihadapi perusahaan kompetitif itu sangat tidak terbatas lah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang efisiensi dan juga kesejahteraan. Nah, keseimbangan pasar itu menimbulkan dua ikatan efisiensi yang diinginkan. Pertama, efisiensi produksi dalam arti tidak ada kemungkinan penataan ulang, dan yang kedua itu adalah efisiensi konsumsi. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang surplus. Ada dua surplus nih. Yang pertama adalah surplus produsen, yang kedua adalah surplus konsumen. Nah, apa itu? Yang pertama kita bahas dulu surplus konsumen. Nah, surplus konsumen itu adalah keuntungan yang akan diterima pembeli dari partisipasinya pada suatu pasar. Jadi contoh nih, saya memiliki uang sebesar 10.000. Nah, saya akan membeli tempe yang kira-kira itu harganya 8.000, tetapi ketika saya membeli, tempe itu ternyata harganya 6.000. Nah, jadi ada 2.000 itu untuk yang menjadi surplus saya sebagai konsumen gitu. Nah, selanjutnya adalah surplus produsen. Nah, surplus produsen itu